Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Pengen bikin roti tapi nggak punya oven? Tetap bisa kok kita bikin rotinya, cukup pakai teflon aja. Walaupun hanya menggunakan teflon, tapi ini hasilnya cantik banget dan super lembut ya. Yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan dulu ini untuk airnya sebanyak 150 ml. Untuk airnya hangat-hangat kukuh saja ya. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 30 gram. Ini gula pasirnya akan kita larutkan dulu ya hingga benar-benar larut. Jika sudah larut, ini saya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Ini saya pakai merek Fermipan ya. Ini Fermipannya sebenarnya sudah agak lama ya, sekitar 2 mingguan saya simpan. Maka dari itu ini saya tes dulu untuk mengetahui apakah raginya ini masih aktif atau tidak. Nah, kemudian akan kita diamkan raginya kurang lebih selama 10 menit atau sampai raginya berbusa. Oke, sambil menunggu raginya berbusa, ini kita akan siapkan dulu bahan keringnya. Ini terigunya saya gunakan terigu protein rendah ya, atau kunci biru. Ini saya pakai merek Bugasari. Untuk terigunya bebas ya, boleh pakai segitiga biru atau pakai cakra juga boleh. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan susu bubuk atau setara dengan 20 gram. Ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Nah, setelah 10 menit ini raginya sudah berbusa ya, artinya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Jika sudah didiamkan lebih dari 10 menit tidak berbusa, sebaiknya jangan digunakan ya, karena itu tandanya raginya sudah tidak aktif. Agar mudah untuk mencampurnya, kita siapkan wadah yang besar. Ini kita tuang semuanya terigu yang sudah kita aduk tadi ya. Selanjutnya kita akan tuang ini air raginya ya, sedikit demi sedikit sambil kita aduk seperti ini. Nah, ini adonannya sudah rada sulit untuk diaduk ya, jadi kita aduk menggunakan tangan saja agar lebih mudah, dan pastikan tangan sudah dicuci bersih ya. Ini kita uleni sampai adonan menjadi satu. Nah, jika adonan sudah seperti ini artinya masih setengah kalis ya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin atau setara dengan 30 gram. Dan juga 1/4 sendok teh garam halus. Lanjut, ini kita uleni lagi hingga adonan sampai menjadi kalis. Untuk teksturnya ini memang lembek seperti ini ya, tapi ini tidak apa-apa. Dan agar mudah untuk mengerjakannya, ini kita pindah ke matras silikon dan ini kita taburkan sedikit terigu ya, agar tidak lengket. Dan lanjut, ini kita uleni hingga adonan benar-benar kalis. Untuk teknik saya menguleninya seperti ini ya, seperti kita mencuci baju. Ini sambil sedikit kita banting ya, agar lebih mudah untuk menguleninya. Nah, tujuan adonan saya banting seperti ini sebenarnya memudahkan adonan menjadi lebih elastis ya. Dan sambil sesekali uleni seperti mencuci baju. Lakukan terus berulang hingga adonan benar-benar kalis. Tandanya adonan sudah kalis seperti ini ya, bisa kita lebarkan seperti ini, seperti selaput. Jika sudah, ini kita padatkan dan kita bulatkan. Ini akan kita diamkan atau kita proofing kurang lebih selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya, dan ini adonannya sudah semakin elastis. Nah, kemudian ini adonannya akan kita padatkan atau kita bulatkan agar tidak ada udara di dalam adonan. Selanjutnya adonan akan kita bagi-bagi ya, untuk masing-masing adonan beratnya sekitar 30 gram.
Nah, ini sudah kita bagi-bagi semuanya ya, jadi 15 buah adonan, dan ini masih ada sisa sedikit, ini akan saya bagi rata. Jika sudah, ini kita ambil adonan yang pertama ya, kita rounding dulu agar adonannya lebih padat. Agar permukaannya tidak kering, ini kita tutup menggunakan plastik. Oke, langsung kita ambil untuk adonan yang urutan pertama ya. Ini boleh kita rounding lagi atau enggak juga boleh ya, enggak apa-apa. Nah, kemudian ini kita pipihkan, kita lebarkan seperti ini ya. Selanjutnya untuk isiannya ini saya menggunakan meses coklat. Kemudian kita lipat dan kita satukan ujung-ujungnya seperti ini. Kemudian kita cubit-cubit adonan seperti ini. Usahakan ini sampai benar-benar rapat ya, jadi tidak ada adonan yang bocor. Dan lanjut ini kita rounding sedikit di bagian bawahnya ya, agar adonan lebih menyatu dan tidak bocor. Kemudian ini adonan saya pipihkan, jadi bentuknya rada pipih ya. Jika sudah, ini bisa kita letakkan di atas loyang atau di tempat apa saja ya. Jangan lupa ditaburi dengan terigu agar mudah untuk mengambilnya. Oke, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Ini dia adonannya sudah kita bentuk semuanya ya, jadi ini akan kita diamkan atau kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Untuk lamanya proofing tinggal disesuaikan saja dengan suhu ruang, dan ini akan kita tutup menggunakan kain bersih. Nah, setelah 1 jam ini sudah mengembang, ini bisa langsung kita masak ya, atau kita panggang di teflon. Ini kita ambil adonan yang pertama atau yang urutan pertama kita membulatkannya. Nah, untuk teflonnya ini saya pakai teflon biasa ya. Ini sebenarnya teflonnya sudah mengelupas, jadi tinggal putihnya doang. Dan jangan lupa ini kita tambahkan margarin ya. Dan jangan lupa sebelumnya ini teflonnya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi hampir sama seperti menggunakan oven, sebelumnya harus dipanaskan terlebih dahulu agar mengembang rotinya menjadi bagus. Nah, untuk yang tanya itu di atas kompor itu apa, kerikil ya, itu saya pakai kerikil yang biasa saya gunakan di oven tangkring ya. Sebenarnya tanpa menggunakan itu juga bisa ya, yang terpenting ada jarak antara api dengan teflonnya. Dan gunakan api yang benar-benar kecil agar tidak gosong. Untuk memanggang roti ini harus sering dibalik ya, agar tidak gosong di bagian bawahnya dan juga agar matangnya lebih merata. Jadi harus sering-sering dicek. Ini bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, ini kita balik, pelan-pelan baliknya ya, agar tidak saling menempel karena bagian atasnya masih basah. Jika setelah dibalik ini kita beri margarin lagi ya di bagian atas dan juga di bagian teflon bawahnya. Jika sudah kering ini tinggal ditambahkan lagi aja margarinnya. Dan lanjut ini akan kita panggang lagi sampai benar-benar matang. Jika di bagian tutupnya sudah rada berembun, ini tinggal kita lap saja ya menggunakan kain bersih. Dan ini saya balik lagi ya agar benar-benar matang. Nah, untuk apinya seperti ini ya, pengaturannya ini apinya kecil seperti ini. Jika tanpa menggunakan loyang kerikil seperti ini harus lebih kecil lagi dari ini. Ini dia rotinya sudah matang ya, jadi ini untuk memanggangnya kurang lebih selama 10 menitan saja. Dan ini tinggal di teflon yang terakhir, ini sudah matang semuanya. Oke, ini dia roti teflonnya sudah jadi. Untuk hasilnya ini cantik banget, warnanya juga menarik sekali. Oke, sekarang kita coba rotinya.
Untuk bagian luar, ini rotinya benar-benar matang ya. Dan ini saya pegang bagian luarnya atau bagian pinggirnya ini benar-benar lembut. Untuk teksturnya ini teman-teman bisa lihat ya, ini lembut banget dan coklatnya lumer banget. Dan untuk aromanya ini wangi banget ya, saya suka wangi margarinnya. Walaupun tanpa menggunakan telur, ini teksturnya benar-benar lembut. Dan untuk rasanya ini enak banget, saya suka. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah ya. Tanpa menggunakan oven, kita bisa membuat roti yang rasanya enak. Membuat roti jadi lebih mudah dan menyenangkan. Selamat mencoba di rumah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enak. Enak? Gimana mantapnya? Pinter.